Bitcoin masih perbincangan hangat di dunia kripto mengenai harganya yang tak kunjung naik. Harga Bitcoin masih di level 520 juta rupiah pada tanggal 16 Juni 2021. Padahal sebelumnya harga Bitcoin pada 14 April 2021 di level tertingginya 963 juta. Akankah Bitcoin akan kembali menyentuh harga tertinggi 900 jutaan hingga 1 miliar itu? Simak video ini selengkapnya. Namun sebelum itu, para sahabat Despasiusi agar subscribe, menyukai video ini serta berkomentar di channel ini. Masukan atau rekomendasi perkembangan dunia kripto. Beberapa tahun terakhir, para investor beramai-ramai membeli Bitcoin dengan harga terendahnya kisaran 100 juta rupiah. Hal tersebut membuat para investor mengalami keuntungan yang cukup fantastis, dengan kenaikan Bitcoin capai 8 hingga 9 kali lipat pada awal tahun 2021. Namun, pada memasuki bulan Mei dan Juni, para investor ramai-ramai kabur atau melepas aset kripto Bitcoinnya. Hal itu menyebabkan harga Bitcoin mengalami penurunan. Harga terburuk selama hampir 10 tahun terakhir secara bulanan. Masyarakat dunia ikut tergiur dengan harapan mendapat keuntungan ketika beli Bitcoin, juga beramai-ramai membeli pada awal bulan Januari. Namun naas, harga Bitcoin tak mengalami kenaikan seperti apa yang diharapkan. Bitcoin malah mengalami penurunan yang cukup drastis, sehingga membuat banyak masyarakat dunia yang merugi. Permainan spekulasi para investor dunia memicu banyak kerugian masyarakat yang ikut-ikutan dalam membeli harga Bitcoin saat harga sedang naik tinggi. Dilansir dari CNN, pada 31 Mei 2021, harga Bitcoin turun 8% pada perdagangan Jumat minggu lalu. Secara akumulasi bulanan, pada bulan Mei, Bitcoin telah anjlok sekitar 36% dan menjadi yang terburuk sejak September 2011. Setelah menyentuh harga 64.000 US dollar atau setara 915,2 juta rupiah, kurs 14.300 rupiah, dan mencetak rekor tertinggi all-time high pada April lalu. Secara beruntun, berbagai berita buruk menggerus harga Bitcoin hingga akhir Mei. Pada perdagangan Minggu 30 Mei, harga Bitcoin merosot 4,23% di 33.717,9 US dollar atau setara dengan 482 juta rupiah per koinnya. Awalnya, CEO Tesla Elon Musk lewat akun Twitternya menyatakan tidak lagi menerima jual beli mobil Tesla dengan Bitcoin. Alasannya karena dia khawatir penambangan uang kripto akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Walau Elon Musk mulai melunak setelah bertemu dengan pendiri MicroStrategy Michael Saylor, namun kabar buruk juga datang dari China dan pemerintah Amerika Serikat. Diketahui pemerintahannya Xi Jinping melarang lembaga keuangan di negaranya melayani transaksi cryptocurrency. Selain itu, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengumumkan pengetatan pelaporan transaksi aset kripto. Kementerian Keuangan Amerika Serikat menyatakan bakal memberlakukan pajak berat dalam transaksi Bitcoin. Pada Mei 2021 terjadi bulan yang berat untuk berbagai investor kripto. Tak hanya Bitcoin, aset lainnya seperti Binance Coin, XRP, dan Polkadot juga mengalami penurunan tajam bulan ini. Sedangkan Ethereum, koin kedua terbesar setelah Bitcoin, menjadi tulang punggung aset kripto dan hanya mengalami koreksi sebanyak 6%.
Koin lain yang disebut sebagai koin stabil seperti Tether dan USD Coin terbukti tidak mengecewakan dengan performa relatif datar selama Mei ini. Memasuki awal bulan Juni, dilansir dari detik.com, harga Bitcoin hari ini menguat tipis. Namun demikian, penguatan harga mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar tersebut tak diikuti oleh aset kripto lain. Coinmarketcap.com, harga Bitcoin hari ini menguat tipis yakni 0,35% menjadi di kisaran 36.347,99 dolar Amerika Serikat atau sekitar 516,12 juta rupiah per keping. Namun demikian, bila dibandingkan dengan harga pada periode yang sama sepekan yang lalu, harga Bitcoin masih melemah 3,55%. Harga tertinggi Bitcoin dalam sepekan terakhir berada di kisaran 37.553 dolar Amerika Serikat per kepingnya. Harga Bitcoin sempat mendapatkan sentimen positif dari keputusan pemerintah El Salvador untuk mengadopsi Bitcoin sebagai salah satu alat pembayaran sah bersama dengan dolar Amerika Serikat. Harga Bitcoin sempat menguat 13,66% pada Kamis 10 Juni 2021 lalu, meski kemudian kembali merosot. Bila dibandingkan dengan rekor harga tertingginya pada 14 April tahun 2021 lalu, harga aset kripto tersebut masih sangat rendah. Kala itu, harga Bitcoin mencapai 68.804 dolar Amerika Serikat per keping atau sekitar 920,21 juta rupiah. Artinya, harga Bitcoin saat ini sudah anjlok 43,9% bila dibandingkan dengan harga pada rekor tertinggi tersebut. Di sisi lain, harga Dogecoin pun merosot 4,65% menjadi 0,3054 dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.336,68 rupiah dalam sepekan terakhir. Harga Dogecoin anjlok 21,69%. Amblasnya Bitcoin itu diikuti dengan kripto lain, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, dan Goldcoin yang juga mengalami anjlok. Hal itu disebabkan Tesla, pengusaha lain, menjual Bitcoinnya saat Bitcoin telah mengalami harga tinggi dan mengalami keuntungan yang cukup fantastis. Selain itu, beberapa negara juga menutup penambang kripto serta tidak lagi mengizinkan pertukaran kripto di negaranya. Perusahaan Tesla adalah nama dari perusahaan otomotif dan penyimpanan energi yang didirikan Elon Musk yang memproduksi mobil listrik, mobil yang ramah lingkungan tentunya. Perusahaan mobil listrik ini diharapkan dapat ikut mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi. Selain itu, mobil listrik salah satu dapat meningkatkan gas rumah kaca di atmosfer. Selain Tesla, perusahaan mobil listrik asal Amerika ini, beberapa negara lain sedang bersaing menciptakan mobil listrik yang harapan mereka ramah terhadap lingkungan dan perebutan pasar penyaluran mobil listrik ke negara-negara yang akan menerapkan mobil listrik termasuk Indonesia. Indonesia sendiri, mobil listrik mulai diperkenalkan oleh beberapa produsen kendaraan ke pasar Indonesia. Produsen mobil asal Jerman, Jepang, dan Korea telah melempar sebagian produk mobil listriknya untuk konsumen di Indonesia. Di pasaran Indonesia sekarang ini terdapat sekurangnya 3 tipe mobil listrik. Dikabarkan Presiden Iran Hasan Rouhani juga menyatakan penambangan mata uang kripto akan dilarang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan, hingga 22 September 2021. Lanjut, Rouhani diharapkan bisa meminimalisir frekuensi pemadaman listrik. Rouhani menjelaskan bahwa penambangan mata uang kripto sebenarnya sah-sah saja asal tidak memakan daya listrik besar dan legal. Problemnya, kata Rouhani, terlalu banyak penambangan yang ilegal. Sebagai perbandingan, penambangan kripto legal mengkonsumsi 300 MW, sementara yang ilegal memakan hingga 2000 MW. Di luar faktor penambangan mata uang kripto, Rouhani mengatakan penyebab lain seringnya listrik padam akhir-akhir ini adalah minimnya hujan. Rouhani berkata minimnya hujan membuat pembangkit listrik tenaga air tidak seaktif biasanya. Selain Iran, negara Cina juga menutup penambangan Bitcoin dengan alasan ramah lingkungan dan sebagai upaya mengurangi konsumsi energi. Pemerintah Cina bahkan tak tanggung-tanggung menindak keras penambangan dan perdagangan Bitcoin. Aksi ini membuat mata uang digital tersebut anjlok.
Ini menjadi tindakan pertama pemerintah Cina terhadap bisnis penambangan mata uang virtual. Bisnis penambangan Cina menyumbang 70% dari pasokan uang kripto di dunia. Nah, apakah Bitcoin atau mata uang digital akan menuju suram setelah beberapa negara memblok penambang dan perdagangan kripto di beberapa negara dengan asumsi penambang kripto tidak ramah lingkungan? Ataukah permainan spekulasi investor menginginkan Bitcoin jatuh dan membelinya kembali? Ataukah mobil listrik yang juga menggunakan tenaga sumber listrik inilah salah satu dianggap harga Bitcoin anjlok karena bersaing sama-sama menggunakan listrik? Nantikan video-video dalam ulasan selanjutnya. Terima kasih, salam sejahtera.